Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurazika Hakim dengan NIM 2310911120026. Baik, di sini sesuai judulnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ reproduksi pria dan organ reproduksi pada wanita. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria ini terbagi menjadi dua. Ada organ reproduksi interna dan ada organ reproduksi eksterna. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi interna. Nah, organ reproduksi interna itu yang pertama meliputi testis. Nah, untuk satu orang pria yang normal itu memiliki sepasang testis antara kanan dan kiri. Nah, bisa juga kita namakan testes untuk istilah jamaknya. Nah, fungsi dari testis ini untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut hormon testosteron. Nah, nanti kita akan menemukan istilah yang namanya tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini merupakan kandungan dari si testis. Nah, testis ini mengandung pintalan tubulus seminiferus. Nah, dinding si tubulus seminiferus ini terdiri dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal. Nah, ada juga yang dinamakan lobuli testis. Nah, lobuli testis ini biasanya kita sebut dengan ruang testis. Jadi, tubulus seminiferus ini ada di sepanjang lobulus testis. Nah, selanjutnya ada saluran pengeluarannya. Nah, untuk saluran pengeluarannya itu terdiri dari epididymis, ductus ejakulasi, ada uretra, dan ada vas deferens. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai saluran pengeluarannya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai epididymis. Nah, apa sih epididymis itu? Nah, epididymis ini merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Nah, jumlahnya itu sepasang antara kiri dan kanan. Nah, fungsi dari epididymis ini sendiri itu tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma itu matang. Sampai si spermanya ini bergerak-gerak menuju vas deferens. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vas deferens. Nah, untuk vas deferens ini itu sendiri merupakan saluran sperma. Nah, saluran sperma ini di sini maksudnya merupakan saluran yang lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Tapi vas deferens ini tidak menempel pada testis dan ujung salurannya ini terdapat pada kelenjar prostat. Nah, fungsi dari vas deferens ini sebagai saluran tempat jalannya sperma dan epididymis menuju kantong mani atau biasa kita sebut dengan vesikula seminalis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ductus ejakulasi. Nah, untuk ductus ejakulasi ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara vesikula seminalis dengan uretra atau saluran akhir reproduksi untuk membuang sperma
dan membuang urin. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran akhir reproduksi dari dalam penis. Nah, fungsinya itu sebagai saluran kelamin dan saluran urin. Nah, selanjutnya untuk struktur yang ketiga pada organ reproduksi interna itu merupakan kelenjar aksesoris. Nah, untuk kelenjar aksesoris ini meliputi yang pertama ada vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, untuk kelenjar prostat ini dia melingkari bagian atas uretra dan di bawah kantung kemih. Nah, dia ini menghasilkan getah yang menghasilkan kolesterol, garam, dan fosfolipid. Nah, selanjutnya ada kelenjar Cowper atau kelenjar bulburetra. Nah, ini merupakan saluran yang langsung menuju uretra dan menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Nah, di sini mungkin saya akan lanjut ke organ reproduksi eksterna. Nah, untuk organ reproduksi eksternanya itu yang pertama ada penis. Nah, penis ini terdiri dari 3 rongga. Nah, yang pertama ada corpus cavernosa dan selanjutnya ada corpus spongiosum. Nah, untuk corpus spongiosum ini membungkus bagian uretra pada penis. Nah, uretra pada penis itu dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujungnya juga mengandung saraf perasa. Nah, makanya apabila ada rangsangan pada bagian penis itu, rongga ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis mengembang dan terasa tegang. Nah, peristiwa ini biasanya disebut dengan peristiwa ereksi. Nah, selanjutnya organ selanjutnya itu ada skrotum. Nah, untuk skrotum ini adalah kantong yang berisi testis. Nah, ini tuh diantara skrotum kanan dan kiri ini dibatasi oleh jaringan ikat dan jaringan otot polos. Nah, untuk otot polosnya itu disebut sebagai otot dartos. Nah, dan juga terdapat serat-serat otot ini disebut otot kremaster. Nah, untuk otot kremaster ini fungsinya mengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Nah, mungkin itu saja untuk organ reproduksi pada pria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Nah, sama seperti sebelumnya, pada organ reproduksi pria itu terbagi menjadi 2. Ada organ reproduksi interna dan ada organ reproduksi eksterna. Nah, untuk organ reproduksi internanya itu yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan homolog dari testis. Nah, homolog ini maksudnya memiliki asal-usul yang sama secara perkembangan, tetapi secara fungsional itu berbeda. Nah, ovarium ini
sepasang antara kiri dan kanan. Nah, ovarium ini terletak di dinding lateral pelvis, tepatnya di fossa ovarica. Nah, ada permukaan yang menghadap ke fossa ovarica disebut facies lateralis, dan ada permukaan yang menghadap ke pelvis itu disebut dengan facies medialis. Nah, ujung yang menghadap ke uterus itu disebut dengan ekstremitas uterina. Nah, sedangkan ujung yang menghadap atau dibungkus oleh infundibulum itu disebut dengan ekstremitas tubaria. Selanjutnya, untuk organ berikutnya itu ada uterus atau rahim. Nah, untuk uterus ini terbagi lagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama itu ada fundus uteri. Nah, untuk fundus uteri ini bagian atas dari uterus yang berbentuk kubah. Nah, dia itu terletak di atas tempat pertemuan tuba falopi dengan uterus. Nah, biasanya ini merupakan lokasi implantasi embrio saat kehamilan terjadi. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk struktur selanjutnya itu ada corpus uteri. Nah, si corpus uteri ini merupakan bagian utama dari uterus yang berbentuk seperti pir terbalik. Nah, dindingnya ini terdiri dari 3 lapisan. Ada perimetrium, ada myometrium, dan ada endometrium. Nah, untuk perimetrium ini merupakan lapisan terluar yang merupakan jaringan serosa atau lapisan penutup perut. Jadi ingat, perimetrium ini merupakan lapisan terluar. Nah, selanjutnya ada myometrium. Nah, untuk myometrium ini merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot polos, sangat kuat dan elastis yang berfungsi untuk kontraksi selama persalinan. Selanjutnya yang terakhir ada endometrium. Nah, ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan mukosa. Nah, ini adalah lapisan yang menebal selama siklus menstruasi dan menjadi tempat penempelan embrio. Nah, jika tidak ada kehamilan, nah lapisan inilah yang akan luruh saat menstruasi. Untuk struktur selanjutnya itu ada istimus uteri. Nah, untuk istimus ini merupakan bagian yang menyempit antara korpus uteri dan serviks. Nah, biasanya disebut dengan leher rahim. Nah, istimus ini merupakan area yang lebih tipis dan elastis, dan selama persalinan area ini yang membantu dalam proses dilatasi serviks. Nah, untuk organ selanjutnya itu ada serviks uteri. Nah, serviks uteri ini atau biasa kita sebut dengan leher rahim. Nah, bagian paling bawah dari uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Nah, serviks ini menghasilkan lendir yang bervariasi dalam kekentalan selama siklus menstruasi untuk memfasilitasi atau menghambat masuknya sperma ke dalam uterus. Nah, yang struktur yang kelima itu ada cavum uteri. Nah, dia ini merupakan rongga di dalam uterus tempat janin berkembang selama kehamilan. Nah, dia ini berbentuk segitiga jika dilihat dari atas, dengan fundus di bagian atas dan serviks di bagian bawah. Nah, fungsi utama dari uterus ini adalah untuk menjadi tempat implantasi embrio, mendukung perkembangan janin selama kehamilan, dan berkontraksi untuk mengeluarkan bayi selama persalinan. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan mengenai tuba falopi atau tuba uterina. Nah, untuk tuba falopi ini, biasa kita sebut juga dengan tuba uterus atau saluran telur. Nah, dia ini merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Nah, tuba falopi ini berperan dalam menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menjadi tempat pembuahan, di mana sperma bertemu dengan sel telur. Nah, tuba falopi ini sepasang saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ovarium dan rahim. Nah, mereka ini terletak di kedua sisi rahim dan masing-masing memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, fungsi utama baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tuba falopi. Nah, tuba falopi ini yang biasa kita sebut juga dengan tuba uterus atau saluran telur. Nah, ini merupakan bagian yang penting dari sistem reproduksi wanita. Nah, tuba falopi ini berperan dalam penangkapan sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menjadi tempat pembuahan, di mana sperma ini bertemu dengan sel telur. Untuk tuba falopi ini sepasang saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Mereka itu terletak di kedua sisi rahim yang masing-masing memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Fungsi utama dari tuba falopi ini adalah menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium, menyediakan jalur bagi sperma untuk mencapai sel telur, dan juga menjadi tempat terjadinya pembuahan dan mengantarkan zigot atau hasil pembuahan ini ke rahim untuk implantasi. Nah, untuk struktur-struktur dari tuba falopi ini, yang pertama ada infundibulum. Nah, infundibulum ini adalah bagian ujung tuba falopi yang berbentuk corong dan terletak paling dekat dengan ovarium. Nah, di ujung infundibulum ini terdapat struktur yang disebut fibriae, yaitu serangkaian proyeksi berbentuk jari yang bergerak untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium selama ovulasi. Nah, selanjutnya ada ampula. Nah, ampula ini adalah bagian tuba falopi yang paling panjang dan lebar, terletak di sebelah dalam infundibulum. Nah, bagian ini merupakan lokasi paling umum terjadi pembuahan, di mana sperma bertemu dengan sel telur. Nah, ampula ini memiliki lumen atau rongga yang lebih luas. Nah, dia memiliki lumen atau rongga yang lebih luas ini memungkinkan pergerakan sel telur dan sperma. Selanjutnya itu ada istimus. Nah, istimus ini merupakan bagian tuba falopi yang lebih sempit dan lebih pendek. Nah, istimus ini terletak di antara ampula dan bagian terakhir dari tuba falopi yang berhubungan dengan rahim. Nah, dinding istimus ini lebih tebal dan lumen lebih kecil dibandingkan dengan ampula. Istimus ini berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan zigot yang terbentuk di ampula menuju rahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan vagina. Nah, untuk vagina ini sendiri merupakan salah satu organ reproduksi internal pada wanita yang memiliki peran penting juga dalam sistem reproduksi. Nah, untuk vagina vagina adalah saluran berotot yang membentang dari vulva atau bagian eksternal
alat kelamin wanita hingga ke serviks atau leher rahim. Nah, panjangnya biasanya 7 sampai 10 cm, namun dapat meregang selama hubungan seksual dan persalinan. Untuk fungsi utama dari vagina itu sendiri adalah sebagai saluran untuk hubungan seksual atau koitus dan jalan keluarnya darah menstruasi dari rahim, dan bisa juga jalur lahir bagi bayi selama persalinan. Untuk struktur di vagina itu sendiri ada beberapa lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi eksterna pada wanita, yaitu vulva. Nah, vulva ini terdiri dari beberapa struktur yang berada di luar tubuh dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal. Nah, struktur yang pertama itu ada mons pubis. Nah, untuk mons pubis ini adalah area yang berbentuk bulat yang berada di atas tulang kemaluan dan ditutupi oleh lapisan lemak. Nah, setelah masa pubertas, area ini biasanya ditumbuhi rambut kemaluan. Nah, mons pubis ini berfungsi sebagai bantalan pelindung tulang kemaluan dan jaringan yang ada di bawahnya selama aktivitas seksual. Selanjutnya itu ada labium majus. Nah, labium majus ini merupakan dua lipatan kulit yang panjang, tebal, dan berlemak yang membentang dari mons pubis hingga ke perineum atau area antara vulva dan anus. Nah, bagian luar labium majus ini biasanya ditutupi oleh rambut kemaluan setelah pubertas, sementara bagian dalamnya itu lebih halus dan lembab. Fungsi utama dari labium majus ini adalah melindungi struktur internal yang lebih sensitif seperti labium minus, klitoris, dan vestibulum vagina. Selanjutnya itu ada vestibulum vagina. Nah, untuk vestibulum vagina ini sendiri merupakan area yang berbentuk oval yang terletak di antara labia minora dan mengelilingi lubang uretra serta lubang vagina. Bagian ini juga mengandung kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene yang menghasilkan cairan pelumas selama rangsangan seksual. Nah, untuk lubang uretra ini tempat keluarnya urin dari tubuh, dan lubang vagina tempat keluarnya darah menstruasi. Bisa juga jalur kelahiran, dan semuanya berada di dalam vestibulum. Organ reproduksi eksternal wanita ini atau vulva ini terdiri dari beberapa struktur yang bekerja sama untuk melindungi organ reproduksi internal, mendukung aktivitas seksual, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Nah, bagian-bagian utamanya ini bisa kita lihat yang sudah saya jelaskan tadi. Ada mons pubis, ada glans clitoridis, ada labium majus, ada labium minus, ada hymen, terus ada vestibulum vaginae, terus ada glandula vestibular major atau ostium,
Terus ada Ostium urethrae externum. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai siklus menstruasi pada wanita. Nah, siklus menstruasi pada wanita ini merupakan serangkaian perubahan yang terjadi secara periodik di dalam tubuh wanita. Nah, yang utamanya itu melibatkan ovarium dan endometrium atau lapisan dalam rahim. Nah, siklus ini tuh berlangsung rata-rata selama 28 hari. Nah, meskipun durasinya bisa bervariasi antara 21 hingga 36 hari. Pada beberapa wanita, siklus menstruasi ini diatur oleh interaksi yang kompleks antara hormon-hormon yang diproduksi oleh otak, ovarium, dan rahim. Nah, siklus menstruasi ini dimulai dengan fase menstruasi. Yang ini. Nah, yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Ini adalah tanda bahwa lapisan endometrium yang menebal selama siklus sebelumnya sedang luruh karena tidak terjadi pembuahan. Nah, pada fase ini kadar hormon progesteron dan estrogen itu turun drastis. Nah, yang menyebabkan peluruhan lapisan endometrium. Nah, menstruasi ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 7 hari. Dan pada saat ini tubuh itu mulai mempersiapkan siklus baru. Nah, setelah menstruasi, tubuh itu memasuki fase folikular. Nah, fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlanjut hingga ovulasi. Nah, pada fase ini hormon FSH yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak merangsang beberapa folikel di ovarium untuk mulai berkembang. Nah, di antara beberapa folikel yang berkembang, satu folikel ini akan menjadi dominan dan terus tumbuh, sementara folikel lain itu mengalami degenerasi. Nah, folikel dominan ini menghasilkan hormon estrogen yang membantu menebalkan kembali lapisan endometrium. Nah, yang mempersiapkan untuk kemungkinan implantasi sel telur yang telah dibuahi. Nah, ovulasi ini terjadi sekitar pertengahan siklus, biasanya pada hari ke-14 dalam siklus 28 hari. Nah, ovulasi ini adalah proses di mana folikel dominan yang telah matang melepaskan sel telur ke tuba falopi. Nah, proses ini dipicu oleh lonjakan hormon LH yang tiba-tiba yang disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen yang dihasilkan oleh folikel dominan. Nah, sel telur yang dilepaskan itu kemudian bergerak menuju tuba falopi, di mana ia dapat bertemu dengan sperma untuk pembuahan. Nah, setelah ovulasi, siklus memasuki fase luteal yang berlangsung sekitar 14 hari. Pada fase ini, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah yang besar yang berfungsi mempertahankan penebalan endometrium dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk implantasi jika terjadi pembuahan. Nah, jika sel telur ini dibuahi oleh sperma dan berhasil berimplantasi di endometrium, corpus luteum akan terus memproduksi progesteron untuk mendukung kehamilan awal. Namun, jika pembuahan ini tidak terjadi, corpus luteum akan mengalami degenerasi setelah sekitar 10 hingga 14 hari. Akibatnya, produksi progesteron dan estrogen ini menurun, menyebabkan
lapisan endometrium ini mulai meluruh, yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh sebagai darah menstruasi. Nah, siklus ini kemudian berulang kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.